Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dengan pembelajaran PPKN kelas 9 SMP Muhammadiyah se-Surabaya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan pada materi sebelumnya di kelas 9, yakni tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Mari kita simak. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap anak-anak? Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yang pada saat itu pemimpin negaranya adalah Presiden Soekarno. Indonesia pernah menganut beberapa demokrasi, di antaranya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi rakyat yang saat ini sedang dijalankan di negara itu. Nah, apa sih bedanya dari ketiga demokrasi itu? Kalau demokrasi liberal atau disebut juga demokrasi parlemen, artinya semua keputusan kepemerintahan itu bergantung pada keputusan parlemen. Kalau demokrasi terpimpin, semua keputusannya bergantung pada pemimpin negara. Sedangkan kalau demokrasi rakyat itu semua keputusannya bergantung pada keputusan rakyat yang diwakili oleh para wakil rakyat. Selanjutnya, demokrasi sebelum Indonesia menganut demokrasi terpimpin, Indonesia menganut demokrasi parlemen. Pada saat demokrasi parlemen, Indonesia mampu melakukan pemilu pada pertama kalinya tahun 1945, yang dari pemilu tersebut menghasilkan badan konstituante, yang badan ini akan bertugas untuk membuat aturan atau hukum yang ada di Indonesia. Namun, pada masa jabatannya, badan konstituante tidak berhasil membuat undang-undang yang serupa atau yang lebih baik dari Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yang isi dari dekret tersebut adalah yang pertama, membubarkan badan konstituante, yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga, segera membentuk MPRS dan DPAS untuk menggantikan tugas-tugas dari badan konstituante tersebut.
Setelah adanya dekret presiden, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali di negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya tetap masih ada penyimpangan terhadap undang-undang tersebut. Di antaranya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu atau yang disebut dengan Badan Konstituante tadi. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR gotong royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden itu sendiri. Pada masa Orde Lama terjadi sebuah pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan dari adanya pemberontakan ini adalah untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis atau berkiblat pada negara Uni Soviet dan mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Ada yang tahu enggak negara Uni Soviet itu di mana? Negara Uni Soviet itu negara yang sekarang kita kenal menjadi Nah, anak-anak, demikian sedikit informasi dari Ibu terkait penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.